Selamat datang di channel Mudah Belajar Pemrograman. Nah, di sini di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk struktur kontrol yang branching ya, jumping. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai break ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan continue ini. Apa sih bedanya dengan break? Apakah sama? Baik, silakan buka kembali file project struktur kontrol dan buka file latihan branching.java ya, atau kelas latihan branching ini, dan tutorial kali ini akan mulai sekarang juga. Baik, nah ini saya kembalikan dulu seperti di tutorial sebelumnya ya. Nah, kalau di tutorial sebelumnya kita sudah belajar break di sini ya. Baik untuk yang label atau yang unlabel ya, di sini kita sudah pakai yang label kayak gini kan ya. Nah, ini break itu kita gunakan untuk memberhentikan perulangan itu juga ketika itu juga. Nah, beda dengan continue itu kita gunakan ketika misalkan nih ketemu kondisi tertentu, setelah kode tersebut tidak akan dieksekusi tapi akan melanjutkan ke perulangan berikutnya kayak gitu ya. Jadi tidak akan berhenti begitu juga. Nah, ini contoh yang kemarin kan break ya, break, kemudian kita sini lihat ada label ulang baris, artinya break yang diberhentikan adalah for yang terluar ini ya, for yang punyanya baris ini yang di break. Jadi secara otomatis ketika ketemu kondisi ini maka kan udah selesai break gitu ya. Nah, ini kalau saya ganti continue. Nah, ini ya, continue ulang baris, saya jalankan. Dilihat teman-teman ya, ini yang break ya, kayak gini ya. Saya run, ini yang continue. Nah, akan ada tambahan ini. Saya tekan ini. Kalau break kan sampai sini aja ya tadi ya, break sampai sini. Gitu. Nah, kalau yang continue ini tambahannya sini. Kenapa? Karena gini, untuk yang continue yang bacanya ya. Ini kita langsung ke baris 3 aja kayak gitu ya, yang I-nya sama dengan 3 ya. For J sama dengan 1 ya, J kurang dari sama dengan 5, tururannya cetak kolom ke J-nya 1 ya, ini cetak. Kemudian I sama dengan 3, I sama dengan 3, true or false? True gitu kan ya. Nah, dia continue ulang baris, maka seketika itu juga akan melanjutkan proses perulangan berikutnya, lari ke sini langsung kayak gitu kan ya, lari ke bagian increment atau decrement, counternya istilahnya ya, untuk mengubah kondisi ya, untuk mengubah nilai ya, untuk menghasilkan kondisi tertentu di sini. Nah, setelah di sini continue tadi kan ya, dia akan lari ke yang sini I++ kayak gitu ya, lari ke sini langsung. Yang tadinya 3 jadi 4 kurang dari 4 true. Nah, dia dieksekusi sistem outprint perulangan ke 4. Nah, inilah muncul di sini kayak gitu. Kemudian nah, kolomnya ini dikerjakan. Kenapa? I sama dengan 3-nya udah lewat, nggak mungkin ini akan dieksekusi. Jadi simpelnya seperti itu ya teman-teman ya, untuk penggunaan continue. Jadi continue ini akan melanjutkan ke perulangan berikutnya dengan mengabaikan kode program ya setelahnya ini kayak gitu kan ya. Setelah ini apa? Ya perulangan yang ada di sini kayak gitu. Dia akan continue untuk yang langsung ke sini. Pokoknya dibilangin, "Wey, continue ulang baris" gitu ya. Langsung menuju ke ulang baris, nggak usah mengeksekusi kode-kode yang lainnya, langsung aja dikerjakan lagi ini untuk perulangan berikutnya. Continue itu kan next, iya sama aja kayak gitu ya. Next itu kan lanjut, iya sama aja lanjut. Jadi itu teman-teman bedanya antara yang break sama yang continue. Nah, teman-teman bisa lihat ya, continue di sini pakai label juga seperti yang break. Jadi sama halnya kayak break, continue itu bisa label dan yang unlabel kayak gitu. Nah, untuk yang unlabel misalkan ya, kita nggak mau pakai label kayak gini, misalnya kayak gini ya. Nah, di perulangan sini ini nggak akan
cetak nantinya. Nah, ini ada pesan di sini ya, unnecessary continue statement. Jadi continue di sini kayaknya tidak dibutuhkan kalau kodenya seperti ini. Jadi kita harus modif sedikit nih ya. Misalkan nih ya, J kurang dari sama dengan 3 continue. Nah, ini taruh sini kayak gini, misal yang akan tampil gimana, Seran tes kayak gini nih ya. Nah, nih kolom ke 1 2 3 dia akan abaikan kayak gitu ya, karena di sini nilainya nih ya, kali ini kan udah tahu ya teman-teman ya untuk for baris ini ya. Nah, kita fokusnya di sini. int J1 kurang dari sama dengan 5 true betul, eksekusi kode yang ada di dalam for. Nah, ketemu if 1 kurang dari sama dengan 3 betul continue, dia langsung ke atas lagi. J++, J yang tadi 1 sekarang jadi 2 ya kan ya. 2 kurang dari 5 betul 2 kurang dari sama dengan 3 betul, continue kayak gitu sampai akhirnya di sini nilainya 4 kurang dari sama dengan 3 kan false ya, makanya dia nggak continue, maka dia akan nyetak yang ini. Jadi proses continue itu kayak gitu ya teman-teman ya, dia akan mengabaikan kode-kode setelahnya itu kan ini ya, sistem outprint ini ya, di dalam proses perulangan dia akan melanjutkan ke perulangan yang selanjutnya. Jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaan continue, cukup sederhana kan ya, sama halnya kayak break. Baik, saya kira cukup untuk pembahasan topik kali ini. Nantikan pembahasan untuk yang written ya di video selanjutnya. Dan silakan nantikan juga video-video tutorial yang lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.